Gue nyebutnya kejadian boneka Annabelle. Jadi kalian tau Annabelle kan? Film Annabelle yang boneka isinya ada iblisnya. Kayak percaya nggak percaya, itu juga ada di kehidupan gue gitu. Halo teman-teman. Wow, kali ini gue akan bertemu dengan narasumber yang tentunya dia punya cerita atau punya pengalaman yang luar biasa. Gue juga tadi di belakang ngobrol, wah, gue gak nyangka sih. Tapi yang pasti dia akan berbagi sama kalian cerita dan pengalaman dia yang tentunya, wah, gue gak tahu deh. Pasti kalian penasaran dong. Jangan kemana-mana, cuman di Gudang Misteri. Ya. Gue nyebutnya kejadian boneka Annabelle. Jadi kalian tau Annabelle kan? Film Annabelle yang boneka isinya ada iblisnya. Kayak percaya nggak percaya, itu juga ada di kehidupan gue gitu. Jadi waktu itu gue cerita tentang bonekanya dulu ya. Jadi waktu itu gue punya boneka bebek. Gue beli di salah satu toko buku. Boneka ini kecil, adalah segini mungkin ya, anggaplah segini. Boneka bebek warna kuning, tadinya bisa bersuara. Tapi ketika gue beli, mbaknya udah bilang, "Kak, ini barang display. Bonekanya udah gak bisa bunyi. Kakaknya nggak apa-apa." Ya terus ya gue otomatis refleks nanya, emang bunyinya kayak apa? Ya bunyi bebek kak, kayak biasa. Ini di tengahnya bisa dipencet, dia bilang gitu. Tapi ini udah nggak bisa ya kak, udah nggak bisa nih saya pencet-pencet, nggak bisa ya kak. Itu kayak, oh ya udah, nggak apa-apa mbak, saya beli, emang lucu aja gitu kan. Ya udah, gue beli, bayar. Satu waktu, gue lagi di kamar sendiri. Malam-malam, gue lagi main laptop. Gue lagi di kasur. Jadi posisinya itu, gue madep kayak gini, depan laptop gue. Di belakang itu, ini ya, di belakang itu bantal-bantal gue. Bantal-bantal, terus di sebelah kanan itu ada susunan 3 boneka. 2 boneka teddy bear, 1 boneka bebek itu. Kayak anggaplah ada di sini deh. Dia di sini ya. Susunannya 3 gini. Gue lagi main laptop. Itu udah tengah malam. Tiba-tiba tuh boneka bunyi. Kuek, 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 kuek. Gak gue sentuh demi Tuhan. Lo tau gak sih? Itu udah kayak adegan di film horor. Yang kayak gue mau coba gini. Hah? Itu bunyi apaan? Terus gue gini kan ya, yang kayak lu mau nengok ke tuh boneka tapi ragu gitu. Terus kan akhirnya gue nengok dong, kayak, hah, bonekanya bunyi. Otomatis gue flashback dong, kata mbaknya, mohon maaf kak, ini udah saya pencet-pencet, gak bunyi ya kak, ini barang udah rusak loh display. Tiba-tiba bunyi, gimana caranya gitu kan. Kuek, 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 kuek. Mungkin gue masih bisa terima. Kalau gue lagi main-main, tiba-tiba gue pencet-pencet bunyi, gue masih bisa terima. Mungkin konslet sewaktu-waktu, makanya bunyi. Kebayang maksudnya gak? Tapi tuh ini, gue gak ngapa-ngapain, dipencet juga enggak, tiba-tiba bunyi. Ya udah, gue pegang boneka. Nah bener nih, gue buang akhirnya. Gue refleks kan, karena gue takut. Kayak, nggak mau lagi tuh
berhubungan sama boneka itu gitu kan. Boneka itu semenjak hari itu ada di kolong kasur. Gue gak pernah mungut boneka itu. Jadinya di kasur gue ini tersisa 2 boneka. Boneka teddy bear dua-duanya. Akhirnya nih, gue udah gak pernah bahas kejadian itu. Sebulan kemudian, gue lagi menstruasi. Terus gue inisiatif dengerin murotal dengerin Al-Baqarah sampai Al-Jin, tuh sejam gue dengerin. Tiba-tiba gue lagi tidur, gue muntah. Wah, ini nggak lama kesurupan nih. Udah hafal dong gue. Ya udah, gue minta bantuan nyokap gue, mah tolong dong mah, kakak takut kakak kenapa-napa gitu kan. Karena badan gue udah lemes nih, gitu kan, udah lemes, udah muntah-muntah, udah batuk-batuk. Tapi itu gue terus tuh moratalnya gue putar. Cuman makin lama kan gue jadi berat ya, kayak aduh kenapa nih gitu kan. Akhirnya nyokap gue manggil Ustadz. Nah udah dong, dipanggil lah Pak Ustadz. Gak lama diobatin sama dia, udah beneran blackout, gue kesurupan. Di kesurupan yang ini ada hubungannya sama tuh boneka Annabelle. Gue manggilnya boneka Annabelle karena kayak gue menganggap ya dia emang ada isinya gitu. Terus ketika gue kesurupan ini, terkuaklah ada 3 makhluk di badan gue. Pertama ada, gue agak lupa ada genderuwo apa makhluk, sejenis makhluk yang kayak ganas gitu loh. Kayak ganas yang kayak yang galaknya gitu. Gue nggak tahu itu bentuknya genderuwo kah, gue nggak tahu bentuknya singa kah, gue nggak tahu. Tapi yang gue inget nenek-nenek sama lagi-lagi tuh kuntilanak. Cuman dengan makhluk yang beda, bukan kuntilanak yang sama lah gitu. Terus pas gue kesurupan, mereka juga ketiga-tiganya ini sama-sama bebel, gak mau keluar, susah keluarnya. Sampai ustadznya ini udah beberapa kali kayak dia butuh waktu sendiri di ruang tengah rumah gue untuk doa. Nah, dan ketika membutuhkan beberapa waktu, sekitar udah 2 atau 3 jam, mereka bilang, sebenarnya kami ada di satu benda, di kamar anak ini. Terus, akhirnya menujulah ke salah satu benda di kamar gue, katanya warna kuning. Dah dong, warna kuning. Mereka bilang, ketika benda itu ditemukan dan dibakar, mereka akan pergi. Nah, terus gak lama dari situ gue sadar. Namanya orang habis kesurupan, belum juga nafas udah ditanya-tanya. Kak, punya benda warna kuning? Gue kayak, apaan lagi nih. Benda warna kuning kak, apa di kamar kakak? Boneka gitu kan. Iya, punya emang. Ada sih. Cuman udah lama ada di kolong kasur. Gue udah ngomong kayak gitu, karena gue inget banget itu boneka ada di kolong kasur. Kan udah bad memories tuh, gara-gara kejadian kuek itu. Ternyata, nyokap gue bilang lagi. Mereka ini yang 3 makhluk ini bilang, mereka ada di benda itu. Dan mana bendanya?
Terus gue kayak, emang iya gitu kan. Udah gue bayang gak sih orang yang kayak abis pingsan, disuruh mikir, disuruh nyari barang. Ya badan kita lemes dong, gak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya gue manggil adik gue, Dek, kakak boleh minta tolong gak? Tolong cariin boneka warna kuning bebek ada di kolong kasur. Oh, adik gue dengan polosnya, oh ya udah nanti adik ambilin. Ke atas dong dia ke kamar gue. Terus jadi kayak ada satu kejadian yang skip. Biarkan itu terjadi dulu. Terus gue nanya ke adik gue nih, Dek gimana? Udah, bonekanya udah dibakar tadi. Emang kenapa sih kak? Terus dia bilang gini, nggak tahu tuh boneka katanya ada hantunya. Gue kayak dengan polosnya kayak begitu kan. Nyokap gue baru bilang kayak gini, iya, itu boneka ada isinya. Katanya mereka ditaro di situ. Coba deh kakak inget-inget lagi. Itu kakak beli boneka kapan dan di mana? Karena nyokap gue takutnya gue ngasal beli terus emang ada makhluknya. Dipikir begitu kan. Gak lama dari situ, yang gue bilang tadi, gue inget satu part memori dengan yang mereka omongin. Mereka bilang, anak ini tahu kok kapan kita datang. Dan kejadian kuek itu, di situ mereka datang. Dan di situ gue yang kayak, hah, yang bener aja. Gue yang kayak, hah, kuek. Kayak di otak gue, itu beneran kayak bunyi sendiri, berarti itu ada artinya gitu loh. Terus gue bilang lah ke adik gue, Dek, yang tadi bonekanya ada hantunya benar berarti. Adik gue marah kan. Adik gue bilang ini, kenapa gak bilang adek gitu kan. Ya kalau misalnya nanti ada yang celaka gimana? Dia membela diri kan. Ya sorry, gue bilang gitu kan, gue gak tahu. Adik gue ngomong kayak gini, pantesan aja kak, pas adik pegang tuh kesetrum. Soalnya kan ada di atas kasur nih. Terus gue bilang gini, di bawah kasur. Kan bonekanya di kolong kasur. Adik gue bilang gini, di atas kasur kak bonekanya. Terus gue bilang gini, di bawah kasur. Gue ngotot kan. Terus gue bilang gini, coba lu praktekin deh, tadi lu masuk ke kamar gue ngambil tuh boneka kayak gimana. Karena gue deg-degan kan, kayak ya udah deh, ini adek praktekin. Dia bilang gini, adek buka kamar kakak. Adek masuk kamar kakak nih. Jadi kan kamar gue tuh ini pintu, ini kasur. Lah ya udah, adek ambil bonekanya yang ada di kasur kakak. Bonekanya ada di kasur. Pas adek pegang nyetrum. Adek bawa ke bawah. Tadinya tuh adek mau nanya, kenapa ya waktu pas adek pegang itu bonekanya nyetrum. Tapi adek berusaha untuk yang kayak, biasa aja lah gitu. Terus gue gini kan, itu ada di bawah kasur dek. Gue masih ngotot, gue gak percaya. Terus akhirnya gue bilang ini ke nyokap gue, Mah, mama mindahin boneka kakak gak? Atau ngobrak-ngabrik di wilayah kasur gitu kan. Karena waktu itu posisinya gue udah gak tidur di situ dan nyokap gue tuh lagi bebenah boneka-boneka gue. Kebetulan waktu dia lagi beresin itu di kamar gue, ada temennya. Itu udah sampai rembukan berempat gara-gara tuh boneka Annabelle. Jadi yang kayak Jadi si temennya nyokap gue bilang kayak gini, iya kemarin kita emang beres-beres kasur, tapi nggak ada boneka itu. Jadi dalam keadaan mereka meninggalkan ruangan gue itu dalam keadaan kasur itu bersih. Tahu deh tuh boneka jalan sendiri kali. Nah disitu gue udah kayak, beneran bonekanya di atas kasur.
Sampai adik gue tuh yang kayak, kak itu di atas kasur. Jadi yang kayak boneka itu tuh bener-bener apa ya, menurut gue salah satu boneka terburuk yang gue punya, karena jadinya bawa sial. Udah mah kecil, terus ternyata dipakai buat naruh makhluk nggak jelas, terus juga meninggalkan cerita yang kurang enak gitu di antara anggota keluarga ini. Karena gue punya versi gue, ada gue punya versinya sendiri, nyokap sama temennya punya versinya sendiri juga. Intinya yang kita percaya beda-beda gitu. Makanya kita kayak, beneran boneka bisa kayak gitu ya? Boneka bisa jadi wadah untuk narok kayak gitu ya? Dan disitu akhirnya gue trauma, gue sampai sekarang gue nggak mau punya boneka lagi. Jadi setelah kejadian itu gue kasihin deh boneka gue, biarin aja. Walaupun tadinya gue suka boneka teddy bear lah, atau misalnya boneka apa, gue nggak mau lagi gitu. Karena gue cuman nggak mau, bukannya gue jadi parno ya, tapi kayak ya udahlah, gue sadar kondisi gue kayak gini, nggak usah nambah-nambahin kayak gitu. Dan beberapa kejadian gue kesurupan ini akhirnya memang membekas. Dari mulai kejadian kesurupan dukun lah, boneka Annabelle lah, yang menurut gue kejadian kesurupan itu nggak bisa gue sepelein. Dan bahkan setelah kejadian itu masih banyak yang gue alami bersama mereka. Satu hal yang gue pelajari dari kisah gue sendiri, akhirnya hal-hal itu membuat gue membuka mata untuk percaya bahwa yang gak kelihatan itu bukan berarti gak ada. Dan kalian hidup itu berdampingan sesama makhluk, bukan cuman yang hidup, tapi mereka-mereka yang pernah ada. Dan gue selalu menganggap ini adalah pengalaman spiritualitas gue. Ya mungkin balik lagi untuk meningkatkan ibadah gue gitu, kesadaran gue untuk ibadah, untuk mendekatkan diri gue sama yang di atas. Jadi buat kalian yang memang mengalami hal-hal yang kayak aku, atau misalnya memang kalian dikasih gifted dari kecil, ya kalian jangan ngerasa sendiri gitu. Kalian akan terus punya orang-orang di sekitar kalian sampai kalian nemu yang benar-benar support. Jadi semangat juga ya buat kalian yang sedang ada di posisi ini, dan aku yakin ini nggak akan lama. Sahabat Gudang Misteri, itu tadi kesaksian dari salah satu narasumber kita, Vira, yang dimana kita bisa mengambil pelajaran atau kita renungkan bahwa segala sesuatu itu harus dipikirkan matang-matang. Semoga ini tidak terjadi sama kalian semuanya, dan Vira juga bisa kembali normal melakukan aktivitasnya. Sampai bertemu lagi di Gudang Misteri berikutnya. Terima kasih.